Saya Samerdanto Sinulingga, Sarjana Sains Terapan Pariwisata, Magister Pariwisata, dosen Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Di sini saya berbicara sebagai dosen pembimbing lapangan yang sering disebut sebagai DPL pada aktivitas kuliah kerja nyata ataupun KKN mahasiswa dari 3 fakultas besar di USU, yaitu Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Hukum. Dalam video ini saya ingin menunjukkan pengabdian yang telah kami lakukan di Desa Parsingguran 2, Kabupaten Humbang Hasudutan. Pergerakan aktivitas pengabdian kami didasarkan pada satu misi utama, yaitu rintisan desa wisata kawasan Danau Toba melalui pemberdayaan kearifan lokal dan pemanfaatan promosi digital dalam percepatan destinasi super prioritas Indonesia di Desa Parsingguran 2, Kecamatan Pulung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun salah satu target dari misi besar di atas, saya usulkan karya ini sebagai sebuah hak kekayaan intelektual dalam wujud hak cipta dengan jenis karya sinematografi dengan tema pelatihan konten kreator pariwisata dalam organisasi badan usaha milik desa ataupun BUMDes dengan tujuan menciptakan kunjungan wisatawan di Desa Parsingguran 2, Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun latar belakang dari target ini dikarenakan satu keyakinan yang kami percayai, yaitu bagaimana tepatnya pelatihan yang diselenggarakan, bagaimana bagus dan pesatnya pembangunan fasilitas pariwisata yang telah diciptakan apabila tidak ada pembeli dan tidak ada kunjungan wisatawan, maka intensitas kematian dan ketidakpercayaan terhadap aktivitas pariwisata akan berjalan seiring waktu hingga hasil redup terjadi. Ranah pengembangan desa wisata yang telah dinaungi oleh Universitas Sumatera Utara tidak lagi dalam ranah teoritis, namun sudah mencapai ranah aplikatif. Video ini ditujukan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual di Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual LIPI HKI USU, sebuah lembaga yang bertanggung jawab kepada rektor di bawah koordinasi wakil rektor bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama. Karya ini juga merupakan luaran pengabdian yang didanai dalam program Desa Binaan dan KKN PPM dari Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Karya dari video ini terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah pra-proses yang mencangkup pembuatan rencana materi, strategi menyampaikan materi seperti latihan cara menggunakan perangkat rekam, dasar-dasar menjadi konten kreator, tahap editing konten, tahap posting konten, dan terakhir tahap iklan konten. Proses yang nomor 2, proses itu sendiri mencangkup pelaksanaan aktivitas pembuatan video kepada masyarakat dan uji kompetensi masyarakat yang dilatih di Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang ketiga, hasil. Yang dimaksud dengan hasil adalah mencangkup terciptanya kolom media sosial dan ruang promosi dan terbitnya sertifikasi BNSP sebagai tujuan akhir penciptaan konten kreator di Desa Parsingguran 2 itu sendiri. Maka ini adalah hasil videonya. Jadi kita akan melatih masyarakat, dalam hal ini adalah Direktur BUMDes, Pok Darwis, dan Karang Taruna. Tapi jam 10 kalau tidak salah itu nanti di posko ini, betul ya? Sekarang ini kita simulasi presentasi pendidikan apa yang mau mereka kasih sama Direktur BUMDes, Pok Darwis, dan Karang Taruna ini. Materi-materinya apa yang mau mereka bagi. Oke, ini dia. Dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Dina Rantian Sugian. NIM-nya? 2007-0841. Perkenalkan, nama saya Yohana Putri Siaan, NIM-nya 200-337.
Nama saya Yolanda Mauli Tobi, NIM-nya 270-832. Oke, bisa kita mulai ya? Silahkan. Kami di sini sebagai dari tim konten kreator dari kelompok KKN 44 ingin membuat pelatihan khusus untuk bapak-bapak sekalian mengenai pengalaman tentang iPhone dan juga syuting video dan shoot video sebagainya. Di sini saya dan teman-teman saya akan memulai presentasi singkat mengenai apa materinya hari ini? Nah, mungkin bisa di briefing ya. Materi pertama yang akan kami lakukan adalah itu adalah briefing mengenai pengenalan iPhone, juga dari perangkat keras dan lain sebagainya, dan materi keduanya itu mengenai syuting video yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Yolanda Mauli Tobi. Dan materi ketiganya mengenai editing video yang akan dibawakan oleh Dini Arianti Hasidian. Dan materi keempat tentang postingan Instagram dan akun Instagram yang akan dibawakan oleh Jihad. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan iPhone, di mana saya akan menjelaskan mengenai perangkat lunak dari iPhone, perangkat keras dari iPhone sendiri yang berada di luar daripada softwarenya. Dimana kita akan mulai dari saat iPhone-nya mati. Apabila iPhone dalam keadaan mati, maka kita bisa memencet tombol di sebelah kiri saya sampai logo iPhone-nya muncul. Nah, kemudian apabila sudah muncul seperti ini, maka keadaan iPhone sudah hidup. Kemudian dilihat di sebelah kanan ada dua tombol, di mana tombol ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan volume. Kemudian ada tombol kecil di sini untuk mode heningnya. Lalu kita kembali ke bagian belakang. Di belakang iPhone ada terdapat kamera, yang dimana kamera ini yang membedakan iPhone dan Android dalam pengambilan konten. Maka dari itu diharapkan bapak-bapak sekalian untuk menjaga mata daripada kamera ini. Oke, kita ke bagian depan. Di bagian depan terdapat kamera bagi shortcut atau jalan pintas untuk ke kamera, dan ada lampu center. Gesturnya, pembukaan daripada untuk membuka iPhone ini dapat dilakukan seperti ini. Maka kita akan langsung terbuka kepada aplikasi-aplikasi dasar daripada yang ada dari iPhone, seperti kamera, kalender, App Store yang sama seperti dengan Play Store, pengaturan. Namun karena kita akan mempelajari mengenai konten kreator, maka saya akan mempelajari mengenai membuka bagian daripada kamera. Nah, di kamera terdapat terdapat lingkaran bulat seperti ini untuk selfie mode, ya, dan untuk bagian kamera belakang. Lalu di bagian sini di kotak kecil ini terdapat galeri, yang dimana apabila setelah kita mengambil gambar kita bisa mengecek hasilnya di sini langsung. Kemudian terdapat segitiga yang menuju ke arah atas. Kita pencet, maka keluar picture-picture lain seperti flash, yang dimana kita apabila kita ingin keadaannya dalam keadaan gelap, kita bisa memencet menambahkan flash untuk mendapatkan foto yang lebih terang. Kemudian ada live, dimana pengambilan live ini untuk foto yang ada sedikit pergerakannya. Kemudian ada rasio, dimana rasio itu ada 4/3, ada 16/19. 16/9. 16/9. Ya, ada 4/3, ada persegi, ada 16/9. Di mana 16/9 ini biasa digunakan di dalam Instagram seperti di dalam story. Kemudian terdapat timer, ada 3 detik, ada 10 detik. Lalu di sini terdapat beberapa filter yang yang diberikan oleh iPhone sendiri. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai potret. Pengambilan potret itu seperti ini. Kameranya berdiri seperti ini. Lalu pengambilan landscape adalah seperti ini. Yap. Kemudian saya akan bergeser kepada video. Sebelum memulai video, saya akan menjelaskan mengenai resolusi, di mana resolusi ini akan mempengaruhi pengambilan konten. Di mana apabila kita memperhatikan resolusi, maka konten yang kita hasilkan juga lebih baik. Di sini di ujung di bagian kiri terdapat 4K 4K dan 60 fps. Ini adalah resolusi tertinggi yang ditawarkan oleh Apple
untuk pengambilan konten. Namun resolusi ini tentu akan mengambil memori yang lebih besar. Tapi apabila bapak-bapak sekalian keadaan memori sudah mengecil, bisa dirubah menjadi SD 60 fps. Kemudian kita akan beralih kepada penggunaan video. Di mana penggunaan video sama seperti foto, kita tinggal pencet videonya dan mengarahkan kepada objek yang kita inginkan. Oke, baik. Kita bergeser pada slow-mo. Slow-mo ini sama halnya dengan video. Namun, slow-mo ini kita bisa lihat secara langsung seperti ini. Hasilnya ada bagian yang diperlambat. Ada contohnya? Ada di dalam PowerPoint. Ada videonya juga, ada videonya. Oh berarti nanti kayak gini dia informasinya. Iya, ada yang selekkan. Oke. Baik, kita ke bagian selang waktu. Selang waktu ini kita biasanya dipakai untuk mengambil seperti sunrise, sunset, di mana nanti akan ada dipercepat di bagian itu. Mode time lapse, di mana ada di PowerPoint sendiri. Sunrise tadi coba. Selang waktu tadi. Iya. Paling akhir. Selang waktu ini. Iya. Ini. Oke. Tekan spasi bukan? Wah ini udah megang laptop ini harus belajar spasi coba spasi. Oh Enggak. Harus Di depan ini. videonya nih, coba udah geserkan kursor. Geserkan yuk. Ya, coba lebih tenang lagi ya. Nah itu dah, tekan tombol. Contohnya kayak Ini. tekan. Senang. Udah itu kan. Nanti pencet ini aja. Nah, itu hasil time lapse ya. Iya. Dapat hasil time lapse yang ditampilkan di PowerPoint. Kemudian kita bergeser agak sedikit jauh ke potret. Di mana potret ini terkhusus untuk beauty shoot atau shoot makanan. Di mana nanti terdapat seperti cahaya alami, cahaya kontur dan lain-lainnya. Kemudian kita beralih ke bagian panorama. Ini diambil apabila kita merasa seperti Danau Toba itu terlalu luas. Maka kita bisa mengambil bagian panorama dengan cara seperti menekan dan berhati-hati sampai bagian kita inginkan tercapture semuanya di sini. Dan hasilnya seperti ini. Dan ya. Oke, maka selesailah pengenalan iPhone. Mungkin akan ke dasar-dasar menjadikan content creator. Baik, mulai dari sini saya akan ambil alih materinya. Materi yang selanjutnya itu dasar-dasar menjadi content creator. Adapun setelah kita mengetahui cara penggunaan iPhone yang baik dan juga cara pengambilan shoot foto yang baik juga dan macam-macam jenis-jenis kamera yang ada di fitur-fitur kamera yang ada di iPhone, selanjutnya sudah menjadi content creator yang akan dimulai dari media. Media untuk kita mengekspor dari wisata Leme ini sendiri adalah media sosial yang bernama Instagram. Instagram itu sendiri adalah platform media sosial yang menyajikan tren, berbagai macam tren, contohnya tempat wisata, makanan, dan lain sebagainya yang betul-betul digandrungi oleh sebagian orang zaman sekarang ini. Nah, Instagram juga dapat diartikan sebagai aplikasi yang difungsikan sebagai media berbagi foto dan video dalam sebuah jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video dan menambahkan filter untuk menambah kesan menarik pada foto. Jadi, Instagram ini sendiri sebagai tempat platform sebuah tempat di mana kita bisa berbagi foto dan video khusus sama orang yang ada dimanapun yang ada selama di dalam jangkauan Instagram ini sendiri. Oleh karena itu, Instagram ini juga menjadi fokus utama kita dalam pemasaran wisata si Leme-Leme. Nah, adapun fitur Instagram sendiri adalah Instagram Story yang Instagram Story ini hanya berdurasi lebih panjang itu sekitar 15 detik. Maka akan berganti ke story selanjutnya. Dan biasanya story Instagram ini hanya memiliki waktu tayang hingga 24 jam. Adapun dalam story Instagram ini sendiri, fiturnya sendiri ada di sini, di bagian beranda Instagram dan paling atas yang ada di story-nya. Lalu untuk Reels Instagram sendiri, itu fitur yang memungkinkan para pengguna untuk membuat video singkat selama 15 detik dengan pilihan audio efek dan post kreatif lainnya. Jadi seandainya kita membuat video pendek di Instagram, kita bisa menyanyikan lagu-lagu yang sedang tren di Instagram juga untuk mencapai FYP atau mencapai tren di beranda media sosial orang lain. Dari sini sendiri bisa kita cari di sini, di bagian yang ininya, ataupun kita bisa cari di bagian beranda pencarian, lalu akan muncul
insight random tentang yang apa kita cari selama ini. Lalu posting ini sendiri yang paling penting di pemasaran Instagram ini karena menyajikan konten-konten visual baik itu foto maupun reels yang ada di akun sosial media kita sendiri, di Instagram kita sendiri. Nah, posting itu sendiri ada di bagian profil Instagramnya. Nah, seperti inilah contoh posting yang ada di Instagram kita nanti. Bisa Bapak potong sedikit? Baik, Pak. Karena kau udah selesai, ada pikiran Bapak begini, kalian ngomong, setelah itu lanjut. Ya kan? Ngomong, lanjut materi 2. Lu ngomong, lanjut materi 3. Bapak kasih, kau kan udah selesai. Ketika kau udah selesai, Bapak pingin kau itu buat kuis yang kau tulis, iya. Ini Pak, mana menurut Bapak yang live tadi? Misalnya kayak gitu. Maksudnya jangan berlalu. Iya, paling tidak mereka kayak gitu. Jangan kayak guru sama murid, kayak teman ke teman. Maksudnya selesai saya langsung kasih Kuis. Jadi waktumu, kalau Bapak lihat ya, Bapak cerna, mungkin kita kasihlah per masing-masing materi 15 menit atau 20 menit. Kau kuis, kita taruh 15 menit. Gitu. Karena kuis langsung main dan di siap tuh pasti banyak pertanyaan. Nggak ada masalah interaksi, yang penting seru dulu. Paham? Kuis ini bukan menguji mereka. Kuis ini hanya untuk membuat seru mereka dan tertarik. Gitulah jatuhnya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ide itu termasuk dalam seperti macam-macam ide konten seperti SMS, sinematik dan lainnya. Ide itu berasal misalnya kita hal simpel seperti kita jalan tuh ke arah leme-leme, lalu kita lihat, wah kayaknya buat konten buat tag foto di sini bagus nih gitu, atau foto di sini bagus nih kayaknya, lalu kita tambahkan musik dan itu sudah menjadi konten video yang banyak ada di Instagram. Contohnya ini seperti akun video nih, panoramik. Lalu kita tinggal tambahkan musik apa nih yang cocok. Contohnya seperti video panoramik ini, enaknya video musik yang sedih atau yang selama ini yang kayak menggalau lah istilah anak muda sekarang kan bisa kita tambahkan ke situ, atau nada-nada yang estetik kedengarannya seperti anak muda sekarang itu bisa kita tambahkan untuk video contoh yang seperti tadi. Itulah jadilah ide konten. Lalu untuk eksekusinya syuting tadi kan sudah seperti saya dijelaskan oleh teman saya, settingan kamera, untuk efek-efek kamera, untuk video slow-mo, efeknya seperti apa. Lalu untuk video supaya tidak goyang dan hasilnya yang bagus, HD dan lainnya itu seperti apa settingan kameranya, itu sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, jenis-jenis konten videonya juga seperti transisi yang kita duduk di tempat lain, itu tergantung juga editingnya. Editing dari teman yang akan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Panorama seperti saya perlihatkan tadi, kita videokan tuh video apa, lalu kita tambahkan musik, atau kita buat kayak sunset, foto sunset atau sunrise yang ada di leme-leme, kita tambahkan musiknya juga. Seperti itu contoh simpelnya. Dan juga konten vlog, pasti bapak-bapak juga nggak asing kan kayak konten vlog yang a day in my life, yang sehari-hari yang kayak aku kesini, aku pergi satu hari ini ke sini, aku pergi hari ini ke situ, aku hari ini makan ini, yang pokoknya berpusat tentang tempat wisata si leme-lemenya, itu bisa jadi konten juga, konten vlog. Nah, selain itu juga hal penting yang perlu diperhatikan tuh resolusi kamera yang bagusnya supaya tidak pecah di Instagram itu gimana, angle kameranya, pengambilan objek dari atas, bawah, samping, lalu komposisi gambarnya, objek harus di tengah, dan lain sebagainya. Itu semua mungkin akan kita perlihatkan langsung setelah materi ini akan berakhir. Selamat siang semuanya. Jadi saya akan menjelaskan tahap berikutnya, yaitu tahap editing. Nah, tahap editing ini sendiri merupakan tahap yang sangat penting setelah kita selesai melakukan syuting video dan akan diposting nantinya pada Instagram. Nah, dalam tahap editing inilah kita akan eksekusi semua video-video yang telah kita ambil sebelumnya untuk diedit, baik itu memberi efek, musik, dan teks video. Pada pemaparan materi kali ini kita akan menggunakan satu aplikasi editor yang sangat umum digunakan oleh para editor, yaitu yang bernama CapCut, aplikasi CapCut. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada bapak-bapak sekalian, apakah dari ketiga bapak-bapak ini sudah pernah mendengar atau menggunakan aplikasi CapCut? Belum. Baik. Oleh karena itu saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Langsung aja. Untuk tahap pertama kita harus download aplikasi CapCut. Seperti pada arahan saya sebelum kita mulai presentasi tadi, aplikasi CapCut-nya harus kita download dulu pada App Store ataupun Play Store. Oke, pada tahap ini kita anggap sudah selesai. Kita lanjut pada tahap kedua, yaitu membuka aplikasi CapCut. Nah, sebelum kita mulai pada editing, saya akan menjelaskan dashboard bawah beberapa icon pada aplikasi CapCut ini.
Nah, untuk icon yang pertama ada icon gunting yang atau edit, itu adalah tempat kita nantinya untuk meletakkan proyek baru, yaitu untuk mengedit video. Kemudian ada icon kotak dengan segitiga di tengah atau template. Nah, pada fitur template ini, aplikasi CapCut-nya sendiri sudah menyediakan banyak fitur editing, yaitu untuk mempermudah para editor dalam pengeditan video. Namun perlu bapak-bapak ketahui, untuk menjadi seorang editor, sebaiknya kita mengetahui tahap-tahap dalam proses pengeditan video tersebut. Jadi, saya sarankan kita harus tetap belajar dalam editing. Kemudian ada tanda lonceng, yaitu kotak masuk. Ini kita abaikan saja karena fitur ini biasanya digunakan oleh para pengguna-pengguna CapCut yang sudah pro. Kemudian ada tanda icon atau saya. Ini adalah icon agar kita bisa login ke akun CapCut kita. Kita kembali ke menu awalnya tadi, yaitu pada icon gunting. Nah, pada icon gunting ini menampilkan project-project dari hasil editing kita. Dan di sini juga kita bisa mulai editing, yaitu dengan cara menekan proyek baru yang ada tanda plusnya. Setelah kita tekan bersama-sama, maka kita otomatis akan diarahkan pada galeri perangkat kita. Nah, pada galeri perangkat inilah kita bisa pilih beberapa video yang akan kita edit nantinya. Saran saya untuk panorama wisata Seleme-Leme, kita sebaiknya menggunakan 5 video terbaik kita untuk diekstrak atau ditambahkan dan kita edit nantinya. Semisalkan kita pilih 5. 3. Nah, ini udah ada 5. Kemudian kita tekan tanda tulisan plus atau tambah. Nah, masuklah kita kepada workspace kita atau lembar kerja kita. Sebelum kita mulai ngedit, saya akan menjelaskan sedikit icon-icon yang ada pada tampilan workspace kita. Untuk tulisan 1080 pixel ini merupakan resolusi dari video kita yang nantinya akan kita unduh. Kemudian untuk tanda plus ke atas merupakan tombol di mana kita nantinya bisa mengekstrak atau mengimpor video kita ke galeri perangkat kita, atau bisa kita sebut juga dengan nge-save. Kemudian untuk ke bawah ada timer. Timer ini merupakan durasi dari video kita, dan untuk tanda segitiga panah ini merupakan tombol untuk kita menyalakan atau menjalankan video kita. Kemudian ada tombol ini namanya undo dan redo, itu untuk mengembalikan kita pada editing kita sebelumnya, dan sebaliknya untuk redo. Dan tombol ini fungsinya untuk memperluas atau memperbesar editing yang telah kita buat, seperti ini. Oke, kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tengah. Di sini ada yang namanya layer. Ini merupakan layer dari editing kita atau biasa kita sebut sebagai footage. Nah, misalkan tadi kita kan ada masukkan 5 video, berarti di sini terdapat 5 footage. Yang pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap editingnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk pemaparan materi ini kita akan menjelaskan bagian basic-basicnya saja. Basic-basicnya itu ada 3, yaitu cutting atau pemotongan video, musik atau penambahan musik pada video, dan satu lagi ada penambahan teks pada video. Nah, untuk pertama kita masuk pada editing cutting. Caranya kita tekan pada bagian layer editing kita seperti ini. Kemudian kita pilih bagian-bagian video yang sekiranya tidak kita gunakan atau terlalu kepanjangan, misalkan. Misalkan di sini nih. Nah, cara kita mengcuttingnya, kita cukup tekan bagi ini. Nah, otomatis video kita ini akan terpotong. Kemudian cara menghapusnya. Cara menghapusnya yaitu kita cukup tekan bagian video yang telah kita potong tadi, yaitu bagian yang rusak atau yang tidak kita butuhkan, dan tekan tombol delete atau hapus. Nah, otomatis akan terhapus. Nah, saran saya juga bagi bapak-bapak, karena durasi video di Instagram itu 1 menit, jadi menurut saya itu terlalu lama, jadi kita gunakan 30 detik.
Nah, jadi kita harus bisa membagi dari kelima footage ini agar bisa menjadi 30 detik durasinya. Misalkan nih ada 5 video. Kalau 5 video kan untuk mendapatkan 30 detik itu maka kita bagi aja 50 bagi 6. 30 gimana sih? 30 bagi 5. Maka untuk per footage-nya itu sebaiknya kita gunakan 6 detik videonya, durasinya. Kita cut untuk yang 6 detiknya. Misalkan footage pertama kita cut di 6, oke, masuk ke footage kedua, kita cut lagi pada bagian durasi yang ke selanjutnya. Ya, 12. Kemudian kita klik bagi dan hapus bagian layar yang tidak dibutuhkan. Berikutnya juga kita bagi dan hapus layarnya nggak dibutuhkan. Nah, ini juga kita hapus. Ini kita paskan menjadi 30 detik. Oke, sekarang durasi video kita udah pas 30 detik. Selanjutnya kita masuk kepada bagian nambahkan audio. Nah, untuk menambahkan audio ini sebenarnya ada 2 cara. Bisa menekan bagian layar yang bawah dan juga dari bagian ini. Icon audio. Kita tekan. Nah, kita otomatis akan dibawa ke fitur-fitur ini. Nah, untuk menambahkan audionya kita bisa tekan suara. Nah, Nah, pihak CapCut-nya sendiri sudah menyediakan berbagai fitur seperti musik untuk bisa diedit langsung ke video yang akan kita edit. Misalkan kita mau buat musik dari ini. Nah, kita pilih sesuai yang kita butuhkan. Misalkan kita mau pasang musik yang seperti ini di video kita klik ini aja. Nah, tekan tombol plusnya. Dan otomatis video kita akan terekstrak juga di layar workspace kita. Nah, untuk menyesuaikannya, kita bisa potong musik kita menyesuaikan dengan video kita. Misalkan di sini nih, kita bisa cut juga, tekan bagi, dan buang video yang tidak dibutuhkan. Oke, setelah setelah musiknya sudah, gimana sih caranya? Oke, setelah musiknya telah dimasukkan ke videonya, selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan teks pada video. Caranya, kita kembali dan kita tekan tombol teks ini. Dan tekan tombol tambahkan teks. Nah, pada menu ini kita bisa tulis teks apa yang mau kita inginkan. Misalkan kita mau tulis wisata Seleme-Leme. Wisata Seleme-Leme ini. Setelah kita tulis, kita tekan tanda centang ini, maka otomatis tulisannya juga akan masuk ke video kita. Kita juga bisa sesuaikan tulisannya sejauh mana untuk video kita. Nah, untuk mengedit teksnya sendiri, kita juga bisa menggunakan berbagai macam font yang sudah disediakan oleh CapCut. Misalkan ini, kita tekan gaya. Nah, di sini kita bisa mengubah warna, font dari tulisan kita tadi. Misalkan kita mau buat warna hitam agar warnanya sesuai dengan gradien fotonya, videonya. Nah, di sini kita bisa ubah ukurannya juga, kita perkecil ataupun kita perbesar. Nah, misalkan seperti ini.
maka teksnya otomatis akan masuk ke video kita. Oke, tahap selanjutnya adalah untuk menyimpan atau mengekspor video kita ke perangkat galeri kita. Caranya seperti yang saya jelaskan tadi, kita cukup tekan tombol ini, tanda silang ke atas, tanda panah ke atas, dan di sini kita akan membutuhkan beberapa waktu untuk memprosesnya. Oke, selanjutnya Bapak-bapak itu kita masuk ke bagian posting. Nah, posting ini adalah final dari semua hasil editan yang udah tadi Bapak-bapak sekalian buat. Nah, ada beberapa hal yang harus Bapak perhatikan sebelum memposting suatu konten atau suatu video yang telah Bapak buat tadi. Nah, jadi posting merupakan part terakhir atau yang menjadi tujuan dari editing kita. Nah, yang pertama yang harus Bapak perhatikan adalah waktu posting itu diperhatikan. Jadi kapan waktu yang Bapak lakukan waktu memposting itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena di dalam Instagram itu ada sebuah insight. Insight itu adalah apa ya? Semacam analisis tentang konten yang Bapak posting. Nah, itu bisa Bapak lihat di konten yang ada di misalnya di Instagram Bapak ya. Jadi misalnya ini akun Instagram saya klik lalu saya bisa lihat insight-nya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian yang paling penting atau bagian final, yaitu posting. Jadi setelah Bapak-bapak tadi mengetahui tentang bagaimana cara editing video, selanjutnya adalah Bapak-bapak memposting ke Instagram. Nah, ada beberapa hal yang harus Bapak perhatikan saat ingin melakukan posting di sosial media atau khususnya di Instagram. Yang pertama adalah waktu posting itu diperhatikan. Kenapa? Karena waktu posting akan berhubungan dengan insight. Nah, apa sih itu insight? Jadi kalau misalnya Bapak-bapak megang akun Instagram Silemeleme, nanti di setiap postingan ada yang namanya insight. Jadi Bapak tinggal klik lihat insight. Nah, nanti akan muncul nih data-data dari postingan Bapak-bapak. Berapa jangkauannya, berapa like-nya, berapa yang nonton, dan berapa yang nge-save video Bapak. Jadi waktu itu berhubungan. Setelah Bapak-bapak mengetahui waktu yang pas setelah dari insight, barulah Bapak bisa memposting video dengan baik dan cermat. Cara mempostingnya adalah ketika Bapak membuka Instagram, akan muncul ketampilan menu home seperti ini. Lalu Bapak tinggal klik tanda tambah yang berada di tengah. Setelah itu akan muncul pilihan video yang ada yang setelah Bapak edit. Ini, misalnya kita pilih video yang ini ya. Nah, lalu Bapak sekalian tinggal klik selanjutnya. Nah, ini. Lalu klik lagi. Kalau misalnya Bapak-bapak tidak ada lagi yang mau diedit, langsung saja klik selanjutnya lagi. Nah, ini. Lalu ditulis keterangan ini, Bapak-bapak sekalian bisa menuliskan caption serta hashtag. Apa gunanya caption serta hashtag? Caption ini untuk menarik wisatawan atau menarik orang yang melihat Instagram kita dengan sesuai dengan apa yang kita posting. Jadi semakin menarik caption yang kita tulis, semakin informatif, maka orang akan semakin suka dengan konten yang kita posting. Selanjutnya, apa gunanya hashtag? Hashtag adalah membantu orang dalam mencari apa yang dia inginkan. Misalnya ketika Bapak mengetik di konten wisata itu, Bapak tambahkan hashtag wisata, maka orang yang ingin berlibur atau ingin mencari wisata itu bisa langsung mengklik wisata dan video yang kita posting itu akan muncul dan bisa dilihat oleh orang banyak. Contoh dari hashtag itu misalnya kita bisa gini ya, kita klik di pencarian itu hashtag wisata. Nah, jadi contoh dari hashtag tadi adalah misal kita ingin mencari wisata Sumut. Jadi misalnya ada orang yang ingin mencari tempat wisata, jadi mereka mencari di hashtag wisata Sumut. Lalu ketika diklik, nanti akan muncul beberapa postingan yang menggunakan hashtag wisata Sumut. Jadi misalnya kita ngepost tentang wisata Silemeleme. Nah, itu nanti akan muncul di wisata ini dan itu akan membuat insight kita lebih tinggi. Kembali kepada postingan tadi, setelah kita selesai membuat caption dan setelah kita selesai membuat caption dan serta hashtag, lalu kita bagikan dengan klik membagikan. Selanjutnya nanti akan terposting dan muncul di tampilan awal serta akan muncul di profil kita. Sekian, terima kasih. Jadi kita akan mengiklankan. Jadi di sini kita juga akan mengajari masyarakat itu mengiklankan kontennya ya. Jadi udah dapat ini. Jadi sekarang kita akan bayar. Ya, silakan. 8291 8291 0082 0082 39 89 5741. 5741. Oke, udah paskannya. Jadi di sini kita bayar 50.000 ya. Lanjut.
Lanjut. Oke toh, bentar jangan lupa. Jadi kita akan mengiklankan. Nah, jadi di sini kita juga akan mengajari masyarakat itu mengiklankan kontennya ya. Jadi udah dapat ini. Jadi sekarang kita akan bayar. Ya, silakan. 8291 8291 0082 0082 39 39 89 5741. 5741. Oke, udah pas kan ya. Jadi di sini kita bayar 50.000 ya. Lanjut. Berarti sama aja gitu. tapi fiturnya lebih banyak di cap. Karena durasinya juga agak panjang tadi. Di sini mahasiswa KKN juga saya sebagai dosen pendamping lapangan mengajari masyarakat. Ini kebetulan yang memegang tim konten kreator yang ada di Desa Patsingguran 2. Jadi kita akan mempelajari cara mengiklankan kita punya postingan. Ya. Jadi mulai dari sini ya. Dan yang dipromosikan atau diiklankan itu bisa kita tentukan wilayahnya, bisa kita tentukan anggarannya, bisa kita tentukan jangkauan orangnya, mulai dari 50.000 orang kunjungan kita ke profil hingga jutaan, 3 juta orang itu kira-kira. Untuk masyarakat ini bukan kita latih saja, tapi memang betul-betul berbisnis di dalam desa wisata ini. Sip. Karena tadi umurnya udah Di sini nggak ada, Bang. Dia punya itu nggak ada. Mungkin dia Pemasukan. enggak. Itu harus misalnya.
Ibu dari pihak LPPM dan Bapak Sekda kiranya berkenan untuk menyerahkan sertifikat kepada tim konten kreator. Launching agrowisata panorama agrowisata Silemeleme, Desa Binaan Universitas Sumatera Utara. Secara pribadi saya cukup bangga hari pada kesempatan ini bahwa ini kita semua hari pada saat ini adalah merupakan mengukir sejarah. Bahwa hari ini akan berubah besok. Seluruh kegiatan yang kami lakukan di lokasi mitra dapat diukur secara ilmiah dengan metode dan capaian hasil kerja. Diharapkan melalui kegiatan pengabdian ini, Universitas Sumatera Utara dapat menjadi jembatan edukasi yang baik sehingga antara teori dengan aplikasi ataupun realita yang berada di dalam lapangan berjalan harmonis dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Dapat seimbang secara fundamental antara kampus dan realita yang terjadi di tengah masyarakat. Saya Samardanta Sinulinga mengucapkan salam dan terima kasih.